Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasin dari Guru SD 12 Seri 1, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pemaparan tentang budaya positif, ya, budaya positif yang nantinya akan diterapkan di kelas maupun di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan saling berdiskusi juga ya. Tidak hanya saya yang berbicara, tapi Bapak Ibu juga akan ikut memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang itu merupakan salah satu materi bagaimana membuat anak atau peserta didik kita mempunyai budaya positif ya, di kelas maupun di sekolah. Poinnya seperti ini, sekolah yang sekarang kita tempat ini bukanlah tempat penitipan ya. Jadi di sini ulun ingin mengatakan sekolah bukan tempat penitipan, karena ada beberapa pandangan dari orang tua murid yang melihat kepada sekolah ini sebagai sebuah penitipan. Jadi apa? Semua kalau pandangannya sebagai sekolah penitipan, artinya kita itu hanya dititipi, tidak ada lagi tugas orang tua untuk mendidik ya. Nah, jadi kalau kita mendidik di sekolahan, otomatis di rumah juga harus diselaraskan supaya sama pendidikan apa yang kami sampaikan di sekolah juga disampaikan di rumah. Karena karena kalau tidak sama itu susah untuk menggapai apa yang kita harapkan. Nah, itulah poin hari ini yang ingin saya sampaikan, hubungannya dengan pendidikan anak kita. Nah, jadi selain daripada itu nanti hal-hal yang perlu disampaikan juga akan perlu kita bahas sama-sama. Jadi ulun bukannya untuk mendiskriminasikan anak di sini ya, bukan untuk menjatuhkan anak. Jadi di kelas ulun ini ada beberapa karakter anak yang berbeda-beda ya. Nah, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagian ulun sudah hafal. Nah, di sini yang ulun ingin sampaikan nanti yang paling terkait dengan sikap. Itu yang pertama, sikap. Kemudian yang kedua adalah masalah akademik anak. Jadi ada beberapa anak yang akademiknya itu bukan di tempat kelas 6, bukan yang seperti itu. Maksud ulun tuh kemampuan dia berpikir itu masih belum sampai di kelas 6. Nah, itu ada beberapa yang akan ulun bahas nanti. Kalau tidak cukup waktunya, nanti ulun akan individual sama orang tua muridnya atau wali muridnya, yang itu bagaimana sih supaya dia bisa paling tidak mencapai kelas 6. Karena kalau tidak dibahas itu dibiarkan, akan berkelanjutan ke SMP. Kita yang jadi bumerang, jadi yang salah nanti. Kenapa nih kan diajari kan SD 6 tahun, padahal kita sudah berusaha ya. Nah, makanya itulah tujuannya supaya ada koordinasi, orang tua murid juga memperhatikan, bukan sebagai tempat penitipan anak. Baiklah Bapak Ibu, itu yang ingin disampaikan di pembukaannya. Jadi yang pertama mau sampaikan dulu ya tentang nanti budaya-budaya positif kita, supaya kita tidak salah komunikasi. Maksudnya itu bila sudah tahu informasi yang sampaikannya, tidak menyalahkan ke anak lagi. Ada anak yang anggaplah dia tidak bisa melakukan ini salah dan benar, itu bukan karena dia nakal, bukan dia tidak mau, tapi itu ada di sini dalam teorinya, dalam kita mempelajari, itu merupakan kebutuhan dasar anak. Anak itu punya kebutuhan. Kenapa dia ingin melakukan ini? Mungkin karena kasih sayang kurang di sekolah, karena dia ingin
ada kebutuhannya itu misal ingin diperhatikan, nah ini yang perlu sampaikan supaya kita tidak saling menyalahkan ya, anak tidak disalahkan, tapi bagaimana kita membuat anak itu lebih nyaman dan lebih bisa kita kontrol. Oke, sebelum sampai kita masuk ke inti, ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu, absennya sudah nggak semuanya? Nah, silakan. Silakan. Oke, baiklah. Ulun sampaikan materinya supaya tidak lama ya. Jadi setelah sampaikan materi, kita diskusi. Setelah diskusi, kita akan bicarakan bagaimana untuk kelas ini supaya lebih bagus dan anak-anaknya bisa tercapai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Baik. Nah, semua yang ada di sini tujuannya untuk memperbaiki, membuat suatu budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, seperti di sini posisi kontrol guru, keyakinan kelas, nanti kita akan diskusi keyakinan kelas, bagaimana anak-anak itu membuat suatu peraturan. Kita tuh bukan peraturan sekarang ini lah, bukan hukuman. Jadi kan yang dulu kan hukuman, kalau ada tertentu, kemudian yang kedua ada konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu di sini tujuannya bukan untuk menghukum anak, tapi bagaimana anak itu sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan. Nah, itu yang akan kita laksanakan di kelas Bapak Ibu lah. Jadi bukan lagi misal pian datang terlambat hukumannya, atau pian datang terlambat konsekuensinya 5 menit pian berdiri di atas. Nah, itu tidak lagi. Sekarang namanya restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana dia berpikir kalau dia terlambat tuh kesalahannya dari mana, apakah dia akan mengulanginya atau tidak. Mau di sini ya. Ini sahabat. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, pelajaran profil Pancasila. Sebenarnya dari dulu sudah lah yang namanya profil pelajar Pancasila itu mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, semuanya itu ada. Cuman implementasinya saja yang belum sampai kepada kita dan kepada anak. Contoh ya, misal kreatif. Sebenarnya anak tuh kreatif. Di kelas dulu itu sebenarnya ada yang kreatif, orangnya bisa menggambar. Tapi karena tidak ada dorongan dari orang tua, jadi dipaksa belajar matematika. Kreatif itu di bidang menggambar, seni. Tapi karena tidak ada dorongan, tidak ada komunikasi antara guru dan orang tua, sehingga dia tertekan harus les matematika. Nah, padahal itu salah kan? Salahnya di mana? Membuat anak itu tidak nyaman. Nah, jadi ini kreatif berarti sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Ini adalah pembelajaran pelajar profil Pancasila ya. Nah, ini tadi yang mau disampaikan lah, kita sebagai seorang guru apapun pian sebagai wali murid ya, apabila membuat seorang murid itu, anggaplah murid itu kita bisa mengontrolnya. Misal seperti inilah, nah kamu harus datang tepat waktu, bila kamu tidak datang tepat waktu kamu akan dapat hukum. Di sana kan dia punya alasan macam-macam. Kita tidak bisa maksa, di jalan kah misalnya dia tersandung batu, atau misalnya dia itu ada sesuatu hal yang membantu teman saya apa jatuh, semuanya itu kan di luar nalar kita. Kita mengontrolnya sebisa kita, itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini adalah suatu kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, seperti ini, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya kita di rumah lah, bilangnya ulun sebagai apa, orang tua di rumah juga sering memaksa anak tuh. Anak itu sering kadang dulu ya, kalau sekarang lagi, dulu bilangnya anak itu nak makanlah, minyak seorang. Yang namanya anak-anak itu kan dia belum sampai memikirkan makan itu seperti apa yang bagus, seperti yang benar, ada berhamburan, tapi dipaksa. Akhir-akhir ujungnya kita yang marah dan kita yang bukan memberikan pendidikan lagi, tapi sejenis paksaan. Anak itu tidak diajari dulu bagaimana cara yang benar, bagaimana cara yang sesuai dengan aturan apa yang kita lakukan itu. Tapi yang penting makanlah, jangan berhamburan lah. Nah, jadi ini sebenarnya adalah paradigma atau suatu pandangan yang salah, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Bukan memaksa, tetapi kita memberikan sebuah arahan bagaimana sih yang benar itu seperti apa. Nah, juga di kelas seperti kami sebagai guru
Adapun hak memaksa anak itu, apa yang akan dipaksa itu tidak ada. Jadi bagaimana dia berpikir seorang supaya anak itu paham. Nah, jadi di sini kemudian paradigma. Nah, jadi kan ada ini untuk guru ya, tapi ulun sampaikan kepada pian, siapa tahu lebih berguna. Jadi ada stimulus respon ya, guru itu berpikir, kemudian teori kontrol. Realitasnya kita itu semua orang melihat hal yang sama. Misal di sini ambillah. Kemudian di sini teori kontrolnya setiap orang memiliki berbeda. Jadi seperti ini. Anak itu memandang sebuah, anggaplah pelajaran matematika ya, melihat sebuah matematika itu adalah pembelajaran menyenangkan. Enggak bisa satu orang di kelas dulu nanti satu orang si A ya, tapi di satu orang yang lain melihat bahwa matematika itu tidaklah menyenangkan. Nah, ini adalah sebuah teori yang mana sudah digali bahwasanya tidak bisa memaksa setiap siswa, karena ini ada sebuah teori yang mengatakan tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa melihat setiap orang itu sama. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai pandangan yang seperti ini, maka setiap anak itu harus kita tuntun sesuai dengan kemampuan, potensi dan bakatnya. Nah, kemudian di sini disiplin positif. Nah, ini yang ingin disampaikan nanti ya, kita diskusi nanti bagaimana sih membuat disiplin positif itu kepada siswa kita. Jadi kalau misal ulun sampaikan, inilah yang hal kecil yang sering sekali ulun menyampaikan setiap hari buang sampah di sini nih. Pasti kami tuh di guru-guru di sekolah tuh buang sampah pada tempatnya. Bukan ulun menyalahkan dari Bu Hetian ya, tapi kan ini mungkin dari ulun juga. Ketika pulang sekolah, besok mereka akan lupa lagi di kelas itu buang sampah sembarangan lagi. Nah, itu kan adanya miskonsepsi, komunikasi kita itu kurang. Yang di rumah sudah melaksanakan tempat sampah itu sudah dibiasakan lah dia membawa sampah di tempatnya. Itu kalau kami 6 tahun mendidik lah buang sampah pada tempatnya, tapi kalau pulang di rumah tidak diajarkan buang sampah di tempatnya, itu sama aja nol jadinya. Otomatis buktinya kan lihat di sampah. Nah, sampahnya masih ada kan. Padahal semalam itu sudah kami ajari buang sampah di tempatnya. Besok hari ini piket. Nah, itu kan sebuah tanggung jawab. Tapi ketika pulang, nah itu nggak tahu apakah itu dari rumah atau dari lingkungan, kan biasanya dari TPA juga kan. Nah, itu yang akan kita nanti bahas, Bu. Jadi satu hal kecil yang merupakan tidak biasa tapi itu efeknya sangat jangka panjang. Jadi salah satunya nanti buang sampah boleh kita diskusikan bagaimana anak-anak kita nih supaya ulun khususnya kelas 6 jangan ada lagi yang buang sampah khususnya di kelas. Hari ini ulun ajarkan, besok ada lagi. Ulun nak melihat itu, terus kita buat perkembangannya bagaimana, apakah berhasil atau tidak. Bila berhasil artinya kita sudah serasa, sudah saling mempunyai keterikatan. Itulah. Jadi disiplin positif yang hal kecil seperti ini ya. Nah, jadi disiplin positif ini muncul bukan daripada ketergantungan. Misalnya kan anak itu takut karena apa? Nah, takut karena misalnya dihukum oleh guru. Biasanya buang sampah bilangnya kadang kan jam berapa bilangnya kadang buang sampah pada tempatnya karena disuruh menulis atau apa. Biasanya ada seperti itu kan, atau misalnya ambil sampah 10 lagi. Itu kan membuat dia takut. Nah, yang ingin ditimbulkan dari disiplin positif di sini adalah motivasi dalam dirinya. Aku ini buang sampah pada tempatnya supaya kelas ini bersih, supaya sekolah ini bersih. Ini yang akan kita munculkan nanti setelah kita diskusi sama-sama ya, setelah pembahasan ini. Itu poinnya satu yang disiplin positif tadi. Nah, ini adalah nilai-nilai yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, nilai-nilai kayak menghargai kawan, berakhlak mulia. Jadi semua nilai-nilai ini sudah kita ajarkan kepada anak-anak. Walaupun itu tidak terlihat, contoh seperti tidak jelas adalah namanya ada hidden curriculum. Kurikulum itu kan ada yang tertulis, tapi ada juga yang ada tertulis. Misal kayak tadi lah bertanya terus, anak Pak hari ini belajaran kah ya? Jadi jawaban kalau kamu bertanya seperti itu, pasti jawabannya belajar hari Sabtu kah, hari Minggu kah? Kenapa? Setiap kamu lihat, kamu pandang, kamu bicara, itu adalah pembelajaran untuk kalian di sekolah ini. Jadi apapun pembicaraan kami, pembicaraan guru-guru, itu sebuah pembelajaran. Tidak harus belajar menulis dan membaca. Nah, jadi kalau misalnya mau sampaikan seperti itu, anak-anak bertanya, Pak, besok belajaran nggak Pak? Besok, nggak apa-apa. Nah, itu pasti belajaran sudah.
Nah, ini adalah nilai-nilai yang kami sampaikan. Semuanya itu sudah kami sampaikan. Kreativitas, kebenaran kritis, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kami sampaikan di sekolah. Nah, inilah kebutuhan dasarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit membaca sudah. Nah, ini tadi yang belum sampaikan. Kenapa anak itu berkelakuan seperti yang disampaikan tadi? Pertama, bertahan hidup, kasih sayang. Tapi bertahan hidup ini jarang malah, karena ini semuanya sudah ibaratnya tuh bisa lah sekolah itu. Penguasaan, kebebasan, ketenangan. Nah, di kelas ulun itu ada melakukan kenapa? Satu, karena kurang kasih sayang. Yang kedua adalah kesenangan. Nah, yang ini yang paling banyak. 1, 2. Ini yang menggiring ya, kalau itu jarang. Nah, ini yang ini 2. Jadi kalau ini kasih sayang dan rasa diterima. Contoh yang biasa ulun dapati adalah mereka itu berbuat memukul kawan atau berkelahi, pembulian. Ternyata setelah ditelusuri, mereka itu orang tuanya bekerja seharian dari pagi sampai malam. Ditanya, terus di rumah diapain? Ngapain? Pulang, habis pulang tidur, jadi nggak ada lagi perhatian kepada orang tua. Jadi perhatian itu dicurahkan kepada guru. Bagaimana cara mencurahkannya? Ya tadi, memukul kawan, menyimpan pas kawan. Nah, itu yang perlu kadang-kadang terjadi supaya di kelas 6 ini tidak mau terjadi lagi yang kayak kelas 6 terdahulu. Kelas 6 terdahulu ada itu, sehingga efeknya kepada kawan. Kemudian kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini biasanya hanya bersifat kayak belum sampai memikirkan. Kesenangan seperti ini, misal jahil kawan-kawan, tahu aja itu salah, tapi karena inya hendak senang, lalu disimpannya tas kawan. Kemudian mengambil sepatu. Kemarin di kelas 6 sini ada yang kehilangan sepatu lah. Ada ya. Dua sebelah ya. Keduanya hilang ya. Jadi setelah ulun cari nggak ada juga, ke kelas-kelas nggak ada juga, di taman nggak ada juga. Ternyata jawaban nih kalau tidak ditindaknya akan berlanjut ke berikutnya. Jadi setelah itu ulun melakukan briefing di kelas-kelas maupun di guru-guru yang lain bahwa sepatu itu bukan alat mainan. Nah, jadi dibuat peraturan kalau sepatu itu pokoknya sampaikanlah ke kelas-kelas, sampaikan juga ke guru-guru, dan itu membuat anak-anak paham. Nah, kan karena kesenangan ini tadi kan dia jahil tadi. Nah, jadi juga kami dari sekolah kalau di kelas ulun tuh lepas sepatunya lah. Kenapa jadi dilepas? Karena ulun kalau mengajar kotor kayak ini kurang nyaman. Jadi supaya ulun nyaman dilepas sepatunya dan dimasukkan ke dalam. Karena kalau di luar ada balik sepatu kawan, disimpannya lagi, dimain-mainkannya gitu. Nah, sebenarnya bukan untuk mengambil, tapi dia karena ingin membuat kawan itu kayak model supaya sedih kan misalnya. Nah, itu namanya kesenangan kan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kenapa anak itu mempunyai alasan setiap daripada perbuatannya. Kita tidak bisa menyalahkan. Nah, itu entah itu dari pembawaan dari dia dari dalam lahir, bisa juga dari pembawaan dari lingkungan. Karena kan ada teori ya. Yang pertama itu menyampaikan bahwa setiap anak itu putih. Yang bisa mewarnai itu adalah lingkungan, keluarga, dan orang di sekitarnya. Itu ada satu teori ya. Kemudian yang kedua, pembawaan suatu watak sifat anak itu biasanya tidak bisa diubah. Kita hanya mengatur atau mendampingi saja. Ada 2 teori. Tapi teori yang paling kuat adalah anak itu didampingi, tidak bisa dirubah. Misal, anak itu suka mengambil uang temannya. Itu kan bawaan, artinya kan dia punya bawaan, tapi kita mendampinginya itu tidak boleh, itu salah. Yang benar sepertinya. Itu kan adalah teori yang paling kuat sekarang. Kalau yang dulu kan anak itu bisa dirubah seperti apapun. Pokoknya anak itu seperti kertas putih ya. Kertas putih bisa ditulisi. Nah, sekarang kan sudah beda lagi pandangan. Nah, inilah kenapa jadi anak itu melakukan sesuatu ya seperti yang saya sampaikan tadi, karena takut. Kemudian karena ingin mengharapkan imbalan. Dan yang paling penting itu dari disiplin positif tadi adalah ini timbul dari dirinya tadi ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Kita itu bukan di tahap hukuman, tidak berhukuman, kemudian konsekuensi restitusilah yang benar. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu tidak beralasan. Misal, anak datang terlambat push up 100 kali. Apa manfaatnya? Anak buang sampah sembarangan, kamu lari 100 kali putaran. Manfaatnya nggak ada kan?
Yang ada anak itu tambah marah, tambah sebel, dan dia pun juga efeknya capek belajar. Kemudian konsekuensi ini bukan untuk dari dirinya, tetapi kita membuat kesepakatan. Nah, kalau mau buang sampah ke tempatnya, bila kamu tidak buang ke tempatnya, kamu denda 5.000. Ini sampai di sana dia berpikirnya. Tapi kalau ya restitusi itu berpikirnya, kamu kalau buang sampah, kira-kira apa yang terjadi? Pikirkan, apa dampaknya? Nah, itu tingkat kami nanti menyampaikan di kelas maupun di sekolah. Jadi tahapan kami di sini, bukan di sini lagi. Nah, jadi Bapak Ibu lah, kalau misalnya kami disambat kena memaksa anak, kami tidak lagi memaksa anak, tidak lagi mengukur hukuman, tapi disinilah kami yang akan sampaikan restitusi ini. Nah, ini kami bukan lagi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman bukan, pemantau bukan, tapi sebagai manajer. Manajer ini mendampingi anak apabila anak itu mempunyai kesalahan. Contoh kayak tadi, misal anak datang terlambat, kita bukannya untuk mengatakan kamu itu salah, terlambat terus, yang lain benar, kenapa kamu tidak datang tepat waktu, tapi tidak. Kami manajer ini adalah bagaimana menyampaikan kepada anak, nah kamu itu terlambat, mungkin ada alasan kenapa kamu terlambat, atau kamu kalau terlambat apakah sesuai dengan aturan di sekolah. Nah, jadi tidak menyalahkan ya, mulai percepat ya. Kemudian di sini posisi kontrol ya, penghukum, membuat rasa bersalah, memantau, ini mempercepatnya lah. Nah, tadi apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, itu ya, jadi belum membuat anak-anak itu tidak merasa bersalah. Nah, kalau ini saya kecewa sekali, seperti itu teman ya, kamu tidak pernah benar menghukum murid ya. Belum percepat ya. Nah, kemudian keyakinan kelas, nanti kita akan bahas juga tentang keyakinan kelas ya. Mengapa peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu seperti ini, jadwal piket kita bikin Senin siapa, 2 siapa, kemudian kita tidak boleh main HP di kelas, itu adalah peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas kita bikin, kita tidak boleh bermain HP. Alasannya karena fokus untuk belajar. HP dapat membuat game itu tidak fokus belajar. Itu namanya keyakinan kelas ya. Kemudian di sini pembentukan keyakinan kelas nanti kita sampaikan juga. Nah, ini segitiga restitusi ini. Restitusi tadi adalah yang mau sampaikan sebelum hukuman, konsekuensi dan restitusi kayak ini. Misal anak berkelahi, ulun datangi sini dulu ya. Misalnya, nah kamu tadi berkelahi benarkah? Ya benar. Jadi pertama menstabilkan identitas dulu, bukan langsung diberi hukuman. Kamu tadi berkelahi lah, nih tanda tangan, atau kamu bersihkan WC, bukan lagi. Ini kamu sini berkelahi tadi ya, dengar dan lain. Kemudian apakah tindakan kamu benar? Tidak. Misalnya seperti apa yang benar? Ini namanya validasi tindakan yang salah tadi. Nah, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira selanjutnya kalau kamu berkelahi ini, apakah bisa membuat kamu untung atau rugi? Apa manfaatnya? Nah, itu bisa kita sampaikan kepada anak bahwa dia bisa memecahkan daripada permasalahan tersebut sehingga anak-anak bisa berpikir sendiri. Standar komunikasi percepat. Nah, sampai di sini diskusi kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, apakah dari penyampaian ulun tadi misalnya ada sekitaran dari anak pian yang pas dengan ulun sampaikan tadi, bagaimana solusinya atau seperti apa? Mungkin adakah ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung ke pembahasan kita yang hari ini tadi ya, setelah ulun sampaikan di sini. Baiklah Bapak Ibu, setelah penjabaran tadi ya tentang teori-teori, saya akan melanjutkan sebuah dengan analisis permasalahan yang nantinya Bapak Ibu akan menjawab permasalahan tersebut sesuai dengan teori-teori yang sudah kita jelaskan nanti. Nah, di sini ada beberapa teori ya yang sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang di sini ada satu permasalahan ya. Nah, permasalahan di sini adalah saya berikan, siapa silahkan nanti akan bisa menjawab sesuai dengan permasalahan ya. Ini berkelompok nanti bisa dijawab ya. Jadi sini akan saya bacakan adalah
Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa Anda kayak kering kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah, di sini akan saya bagikan selebaran kertas pada Bapak Ibu. Silahkan dianalisis permasalahan ini, kemudian dijawab sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, sesuai dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, saya berikan waktu untuk untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, waktunya cukup. Sekarang kita silahkan dari beberapa guru untuk maju menjawab dari soal tersebut. Silahkan maju dari Bapak Ibu guru. Kita akan mencoba jawab pertanyaan dari yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama itu, sudut pandang ini Ali memandang dirinya lebih baik dari orang lain dan munculkan perasaan bahwa Amira itu tidaklah lebih pintar dari dirinya. Dan kebutuhan yang dilakukan oleh Ali terkait perbuatannya tersebut adalah kebutuhan penguasaan. Karena kebutuhan ini mempunyai keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keyakinan kelas yang dilanggar dari perbuatan Ali tersebut adalah menghormati orang lain dan menghargai. Terima kasih, inilah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Kasus pertama sudah dijawab oleh Bapak Ibu guru yang sudah bisa tadi ya. Nah, berikutnya adalah kasus kedua. Kasus kedua saya berikan. Ini silakan Bapak Ibu lagi untuk menjawab sesuai dengan budaya positif yang sudah kita pelajari tadi. Maksudnya itu teori-teori yang kita pelajari. Nah, di kasus B ini adalah tentang seseorang yang kesalahannya itu dia tidak mau mengikuti pembelajaran ya, atau dia mengejek guru, dia tidak suka dengan guru tersebut sehingga pembelajarannya dia tidak ikuti, seperti meremehkan ya. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk membaca soal yang atau kasus yang sudah saya berikan. Nantinya Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih. Nah, untuk kasus kedua sudah ada dari Bapak Ibu yang mau menjawabkan. Silahkan maju ya. Nah, jadi akan dibacakan hasil daripada kasus kedua tadi, kasus B tadi ya, anak yang tidak suka pembelajaran. Silahkan maju. Kasus 2 yaitu 1. Sudut pandang cerita tersebut bahwa Bita tidak menyukai pembelajaran yang diajarkan karena membosankan dan juga tidak disukai oleh Bita sehingga membuatnya untuk beralasan selalu keluar kelas. Yang kedua, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Bita salah satunya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dari kejadian tersebut, Bita ingin mencari perhatian kepada guru lain bahwa dia ingin menunjukkan tidak menyukai pembelajaran tersebut dengan cara selalu izin ke toilet. Terus yang ketiga, keyakinan kelas yang telah dilanggarnya adalah tidak menghormati, tidak menghargai, tidak bertanggung jawab, dan membuat keributan. Kemudian yang keempat, untuk kedepannya sebagai guru, kita harus memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa kita, agar kita paham akar dari permasalahannya. Kemudian tindakan selanjutnya, kita harus menjadi sebagai posisi control manager dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, nah itu tadi adalah jawaban dari kawan-kawan. Nah, sekiranya dari jawaban-jawaban tersebut bisa bermanfaat bagi kita. Karena apa? Dari kasus-kasus tersebut bisa kita bandingkan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan nanti di kelas. Oke, kalau sudah pemecahan masalah tersebut, maka tidak lupalah yang di akhir, kata di akhir penutup adalah sebuah penutupan. Di sini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak Ibu guru, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ke depannya dan terus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu
Beda dengan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan suatu keyakinan yang kita sepakati bersama. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu kemarin kita dahulu sudah membuat ya, adalah suatu kesepakatan, tetapi tidak bersama dengan Bapak dengan kalian, hanya dengan Bapak yang membuatnya. Jadi bila Bapak membuat peraturan, kalian harus mengikuti. Itu adalah peraturan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas tersebut kita sepakati bersama, kita jalankan bersama, dan kita mengetahui manfaat apa yang telah kita jalankan dengan keyakinan kelas tersebut. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi keyakinan kelas tersebut membuat kita nyaman bersama, saling menghargai, saling menghormati, dan kalian pun kita tetap berbagi dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagikan sebuah kertas ya. Di sini kertas, kalian tulis keyakinan kelas kalian masing-masing. Kemudian setelah itu akan kita pilih keyakinan kelas yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kelas kita. Sampai di sini paham? Nah, jadi keyakinan kelas sangat perlu dibuat agar kita nyaman, aman, dan yang pastinya bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Baiklah, Bapak akan membagikan di sini dulu ya. Ya, baiklah, kita akan membacakan di sini keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Keyakinan kelas. Baiklah, yang pertama membacakan ya dari Jahra tadi apa Jahra? Bertanggung jawab ya. Oke, bertanggung jawab. Satu bertanggung jawab. Ya, kemudian lagi. Yang kedua, punya Raisa, apa Raisa? Ya, benar, saling menghargai ya. Saling menghargai. Kemudian yang ketiga, Isa, apa Isa? Kamu kasih Nijar. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang keempat, untuk bacakan punya Gio. Apa Gio? Iya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Berikutnya yang kelima, ini punya si siapa tadi? Ya, silakan Arya. Ya, buang sampah pada tempatnya.
bisa melakukan keyakinan kelas. Oleh karena itu, jalankan bersama dengan baik agar terciptanya kelas yang nyaman, kondusif, dan kalian juga akan melakukan dengan yang baik. Oke, sampai sini. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.